Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita waqala Ibnu Sa'din fi Tabaqat, dan Ibnu Sa'ad di dalam Tabaqat berkata, ini Tabaqat ini bagi orang yang enggak belajar ke Timur Tengah atau yang kurang mendalam itu enggak tahu. Jadi Tabaqat itu kalau bahasa kita kurang lebih generasi per generasi, era misalnya tahun 80-an, era 90-an. Jadi per era. Isinya apa? Ini Tabaqat ini nanti biografi ulama-ulama yang ditulis oleh Imam Ibnu Sa'ad adalah generasi ulama mazhab Imam Syafi'i. Jadi per era, siapa aja sih ulama Imam Syafi'i pada tahun misalnya 400 Hijrah. Jadi pada tahun 400 Hijrah, pada era itu semua ulama-ulama mazhab Imam Syafi'i. Ya, ini ada dua, ada Tabaqat Ibnu Sa'ad yang dikenal namanya Tabaqat Al-Kubra, Tabaqat besar. Yang kedua ada lagi yang ditulis oleh As-Subki, Imam As-Subki juga ada, yang berisi adalah biografi dalam hal ini ulama-ulama Imam Asy-Syafi'i. Jadi itu metodologi. Haddatsana Ubaidullah bin Musa bisanadihi an Fatimah binti Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum annaha kanat tusabbihu bi khaitin ma'qudin fiha. Telah mengabarkan hadis ini kepada kami oleh Abdullah bin Musa dengan sanadnya dari Fatimah binti Al-Husain. Jadi Imam Husain jadi cucu daripada Sayyidina Nabi kita Muhammad SAW. Jadi Husain bin Ali, kemudian anaknya yaitu Fatimah, sama dengan nama neneknya. Biasa kalau orang Arab kakek itu ambil nama cucu, jadi nama cucu diambil dari nama kakek. Bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Jadi radhiyallahu anhum karena semuanya ini adalah para sahabat. Apa? Annaha kanat tusabbih. Jadi Fatimah itu bertasbih bi khaitin, dengan jahitan benang. Kalau kayak kita nih udah dijahit dengan benang sehingga bentuknya kayak begini. Ini siapa yang melakukan? Sayyidah Fatimah. Khait itu ya jahit, dimasukin jarum, benang, segala macam. Dulu kecil itu ada pohon seperti pohon jagung, buahnya seperti buah jagung, cuma enggak dimakan. Pohon apa itu namanya saya lupa. Itu juga berlubang, bisa dipakai buat tasbih. Itu namanya bikhaitin ma'kudin. Ma'kudin ini yang tersusun, apakah 100, apakah 33, apakah 50. Itu ma'kud. Akad itu udah di sama juga hiasan ibu-ibu dari lu'lu', ya. Lu'lu' apa sih? Lu'lu', mutiara. Mutiara kalau sudah makut, udah disusun rapi, bisa dipakai. Sebelumnya kan berserakan. Nah itu namanya makut. Jadi sejak zaman Fatimah itu udah melakukan itu, ya. Karena persoalannya kita ahlu sunnah wal jamaah bukan mempersoalkan substansi, ya. Kita nggak mempersoalkan karena ini semuanya ada riwayatnya dari Nabi, sahabat dan lain-lain. Ashabi kan nujum, sahabatku bagaikan bintang-bintang di langit. Izak tadaitum ihtadaitum. Jika kamu ikuti bintang-bintang, kamu nggak sesat. Jika kamu ikuti sahabat, insya Allah juga kamu nggak sesat. Makanya kita ahlu sunnah wal jamaah. Ada kelompok lain yang ngaku-ngaku ahlu sunnah doang, jamaahnya enggak. Ya biarin, ya urusan masing-masing. Lanjut.
Wa akhraja Abdullah ibn Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhuma fi Zawaidiz Zuhdi min tariqi Nu'aim bin Mahrad bin Abu Hurairah an jaddihi Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Imam Abdullah bin Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad ini mempunyai dua putra. Di antaranya yang terkenal adalah Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Nah, Imam Abdullah ini spesialis yang mengumpulkan hadis-hadis Imam Ahmad. Yang satu lagi yang mengumpulkan fikih-fikih Imam Ahmad. Dua ulama besar, anak daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Fi Zawaid Az-Zuhdi, di dalam kitab namanya Zawaid. Zawaid ini tambahan mengenai zuhud. Jadi begini, kumpulan-kumpulan hadis itu banyak sekali oleh imam atau ulama-ulama hadis tidak dimasukkan ke dalam kitab beliau. Contohnya misalnya Imam Bukhari nggak masukkan itu semua hadis-hadis walaupun sahih, begitu. Nah, nanti ulama-ulama belakangan mengoleksi hadis-hadis tersebut, namanya Az-Zawaid. Nah, ini banyak kali. Zawaid itu tambahan hadis yang tidak dimasukkan ke dalam kumpulan kitab hadis para ulama hadis besar. Nah, ini hadis mengenai zuhud, Az-Zawaid namanya, ditambahin. Min tariqi, hadis ini dari jalan Nu'aim bin Mahrad bin Abu Hurairah, dari cucu Abu Hurairah, dari kakeknya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, annahu kana khita fihi alfa uqdatin fala yanamu hatta yusabbiha bihi. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga punya jahitan, ya, punya jahitan, artinya susunan kayak begini, ya. Terdapat berapa? 2000 biji. Uqdah itu ya kayak gini nih. Uqdah itu banyak maknanya. Kalau yang di ruas artinya ruas jari. Kalau di sini kayaknya ini biji gitu. Ada 2000 biji. Palayanamu, beliau Abu Hurairah belum tidur sebelum beliau membaca tasbih sebanyak 2000. Menjelang tidur aja 2000. Apalagi di waktu-waktu yang lain. Makanya kita minimal kita baca tasbih ketika mau tidur, biasanya kita pules, tasbih jatuh plek aja. Kita tahu kita pakai udah pules itu. Mau dapat berapa yang penting kita membaca tasbih gitu. Waqad alafa al-Hafiz As-Suyuti radhiyallahu anhu risalatan anis subhati asmaha al-minhatu bis subhati qala fiha tala su'alu anis subhati hal laha aslun fis sunnah fajama'tu fiha hada juz'i mutatabbi'an ma warada fiha minal ahadisi wal athari wallahul musta'an. Dan Imam Al-Hafidz ini Imam As-Suyuti, ida Imam Al-Hafidz yang karangannya hampir 150 kitab yang besar-besar, yang berjilid-jilid. Tafsir aja seperti saya katakan ada dua. Yang paling terkenal di kampung-kampung karena tipis namanya tafsir Jalalain, yaitu Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahali. Dua nama Jalal mengarang tafsir kolaborasi bareng-bareng bersama-sama, makanya tafsir Jalalain. Yang besar beliau tulis sendiri, namanya Ad-Durrul Mansur fi tafsiri bil maksur. Jadi judulnya itu Ad-Durrul Mansur, permata yang berserakan, yang memancar.
tafsiril bil ma'sur, tentang tafsir bil ma'sur. Tafsir bil ma'sur ini adalah tafsir yang menjadikan rujukan dalil baik Al-Quran, hadis, pendapat sahabat dan lain-lain di dalam tafsir. Ya, masih tafsir klasik, ciri klasik. Cirinya adalah antara lain mengutip firman Allah, hadis Nabi, asar sahabat dan lain. Namanya tafsirnya juga bil maksud, berdasarkan asar-asar. Wah, banyak betul itu beliau ya. Yang dibaca juga kumpulan hadis yang di Indonesia di masjid-masjid namanya apa saya lupa lah, nanti kalau saya ingat ya. Kumpulan hadis yang alfabetik ya. Beliau mengumpulkan, menulis mengenai as-subhah, mengenai tasbih asmaha yang dikasih nama al-minhatu fis subhah. Minhah itu artinya beasiswa. Jangan salah baca. Kalau ada minhah nun duluan, ada mihnah hak duluan. Artinya jauh. Kalau minhah itu bantuan beasiswa, bantuan duit dan lain-lain. Tapi kalau mihnah itu ujian, bencana, cobaan dan lain sebagainya. Ya, hati-hati. Bahasa Arab itu beda huruf, beda makna. Ya, jadi yang ini adalah al-minhah bis subhati qala fiha. Qala su'alu anis subha, kata Imam As-Suyuti, telah panjang dan banyak pertanyaan-pertanyaan mengenai tasbih. Apakah halaha aslun fis sunnah, apakah tasbih ini ada asalnya, akarnya di dalam sunnah Nabi kita Muhammad SAW? Banyak, bukan zaman sekarang aja, sejak zaman Imam Suyuti udah pada tanya, mending amat pada paham hadis. Hadis ini ada sunnahnya nggak, ada dalilnya nggak, mending amat dia becus. Agak becus, cuma sok aja pada nanya, sono nanya sini begitu. Kalau punya hadis 3 biji udah langsung sok, dah greget kalau kata orang Betawi ya. Jangan didengerin yang gitu. Terus fajama'tu fiha hadzal juz, maka aku kumpulkan fiha di dalamnya, di juz kitab al-minha fis subhati, mengenai apa-apa tentang tasbih. Ya, karena pertanyaan tadi apakah ada asarnya, ada akarnya di dalam sunnah dan lain. Mutatabbi'an ma warada fiha min ahadis wal asar, aku di mana mengikuti, merujuk. Taba'ah itu mengikuti, tabi'in kita mengikut. Jadi mutatabbi'an mengikuti ma warada, apa yang terdapat di dalamnya, minal ahadis wal asar, hadis-hadis maupun asar-asar. Ya, wallahul musta'an, semoga Allah membantu ya proyek penulisan ini. Babnya, pasalnya mengenai tasbih aja. Wa akhraja Ibnu Abi Syaibah wa Abu Dawud wa Tirmizi wal Hakim an Busyairah wa kanat minal muhajirat qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikunna bit tasbihi wat tahlili wat taqdisi wala taghfalna patan saina at-tauhid waqadna bil anamili fa innahunna mas'ulatun wa mustantiqatun. Nih beliau mengemukakan dari kumpulan kitab mengenai tasbih yang menggunakan anamil, itu menggunakan jari-jari. Jadi Imam Ibnu Syaibah, Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmizi, Imam An-Nasai dan Imam Al-Hakim, dan Imam Hakim sahhahahu, menganggap itu sahih, mengeluarkan hadis ini dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala. Apa kata Abdullah bin Umar? Ra'aitun Nabi yaqadu at-tasbih biyadihi,
melihat Nabi menghitung tasbih biadihi dengan tangan beliau. Artinya apa? Kita subhanallah subhanallah subhanallah. Boleh nggak? Boleh ya, gitu. Dengan ini kita boleh dua-duanya, tergantung banyak atau enggaknya. Kalau sedikit kita mau misalnya 20, ya udah 4 kali 5 20. Kalau 33 15, itu kita 30, terus 33 tambah 3 ya, itu 3. Kalau 4 20. Kalau 4 kali 2 udah 20 kali 2 40, tambah 10 udah 50. Tapi ketika ratusan, mau nggak mau harus dibantu dengan ini aja persoalannya. Bukan ini kagak dilakukan Nabi, ini bid'ah, ini gablak ya, kagak pada ngaji begitu ya. Jangan diturutin, jangan didengerin dah, nanti puyeng. Harus tanya kitab, tanya guru gitu. Yang kedua, Imam Abu Syaibah, Imam Abu Daud, Imam At-Tirmizi dan Imam Hakim dari Busairoh. Busairoh ini adalah salah satu muhajirat, wanita yang hijrah ke Madinah. Qalat, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaikunna bitasbih. Engkau harus udah mendekati wajib kalau pakai alaikum ya, alaikum. Nah, itu udah mendekati wajib. Bitasbih, harus bertasbih, wat tahlil, dan baca tahlil. Ini hadis nih, hadisnya zaman Nabi ini, Nabi. Kenapa? Nabi yang bilang bertahlil. Kenapa sekarang tahlil dibid'ahkan? Ya, disyirikkan, dikafirkan, nauzubillah. Apalagi di Al-Qur'an udah ada itu di dalam surat Muhammad ya, mengenai perintah tahlil, wa taqdis, dan mengkuduskan Allah. Ini zaman Nabi. Kudus itu mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. La taghfalna, jangan kamu lengah. Patan saina tauhid, kalau kamu lengah maka kemungkinan besar engkau akan lupa tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, hati-hati. Kenapa? Karena kita jarang bertahlil, jarang bertasbih, jarang bertasbih. Waqad nabil anamil, dan gunakan tangan jari ya. Fa innahunna mas'ulatun, karena anamil itu ya mas'ulah, bertanggung jawab, wa mustantiqat, dan juga akan nanti ngasih tahu di akhirat kita mengamal. Natoko, asalnya natoko itu mengucapkan, ngasih tahu. Nanti ketika di akhirat, oh dia tuh nih tangan kita, malaikat, ini tangan saya yang dia pakai untuk bertasbih, bertahlil, dan bertakdis ya, begitu. Jadi boleh nggak pakai ini? Boleh, tidak dilarang, tidak bid'ah dan lain sebagainya. Wa akhrajat Tirmizi halaman 473. Insyaallah kita lanjutkan malam Kamis yang akan datang. Malam Rabu insyaallah kita mulai membaca kitab Risalah Al-Mustarsyidin. Risalah buat orang-orang yang perlu bimbingan kayak